Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil menghitung rasio dari PT Perdana Gapura Prima. Kelompok kami terdiri dari saya Ihsan Munawar, yang kedua ada Anissa Citrawati Hidayat, yang ketiga Yani Fitriani, yang keempat ada Desi Suci Anggraini, yang kelima Rima Nur Adilah, yang keenam Vanessa. PT Perdana Gapura Prima ini bergerak di bidang properti, dan PT Perdana Gapura Prima ini didirikan pada tanggal 21 Mei 1987. Langsung ke rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Current ratio rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Pada tahun 2017 menghasilkan current ratio 4,59. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap RP1 akan dijamin dengan RP 4,59 aktiva lancar. Semakin tinggi current ratio, semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya. Pada tahun 2018 menghasilkan current ratio 5,70. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap RP1 akan dijamin dengan RP 5,70 aktiva lancar. Semakin tinggi current ratio, semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya. Pada tahun 2019, current ratio-nya yaitu 4,59. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa RP1 akan menjamin RP 2,59 aktiva lancar. Semakin tinggi current ratio, semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang kedua yaitu quick ratio. Quick ratio yaitu rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Pada tahun 2017 quick ratio-nya yaitu 0,92. Dapat disimpulkan dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap RP1 hutang lancar dijamin dengan 0,92 aktiva yang paling lancar. Pada tahun 2018 quick ratio-nya yaitu 1,17. Dapat disimpulkan bahwa setiap RP1 hutang lancar dijamin dengan RP 1,17 aktiva yang paling lancar. Pada tahun 2019 quick ratio-nya yaitu 0,91. Dapat disimpulkan bahwa setiap RP1 hutang lancar dijamin dengan RP 0,91 aktiva yang paling lancar. Yang ketiga yaitu cash ratio dengan rumus cash tambah efek dibagi dengan hutang lancar. Cash ratio pada tahun 2019 yaitu 0,19. Dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap RP1 hutang lancar dijamin dengan 0,19 uang kas yang segera menjadi kas. Pada tahun 2018 cash ratio-nya yaitu 0,28. Dari perhitungan tersebut disimpulkan bahwa setiap RP1 hutang lancar dijamin dengan RP 0,28 uang kas yang segera menjadi kas. Pada tahun 2019 cash ratio-nya yaitu 0,12. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap RP1 hutang lancar dijamin dengan RP 0,12 uang kas yang segera menjadi kas. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Citra. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio leverage. Yang pertama ada debt ratio dengan rumus total hutang dibagi total aktiva dikali 100. Pada tahun 2017, debt ratio-nya 29,75%, yang artinya aktiva perusahaan 29,75% ini dibelanjai dengan hutang. Semakin tinggi debt ratio ini menunjukkan perusahaan semakin beresiko. Jika semakin beresiko, kreditor akan meminta imbalan semakin tinggi. Kemudian pada tahun 2018, debt ratio-nya 29,57%. Semakin tinggi debt ratio ini menunjukkan perusahaan akan semakin beresiko. Jika semakin beresiko, kreditor akan meminta imbalan semakin tinggi. Kemudian pada tahun 2019, debt ratio-nya itu 33,59%, yang artinya aktiva perusahaan 33,59% ini dibelanjai dengan hutang. Jika semakin tinggi debt ratio, menunjukkan perusahaan akan semakin beresiko. Semakin beresiko, kreditor akan meminta imbalan semakin tinggi.
Yang kedua ada debt to equity ratio dengan rumus total hutang dibagi modal dikali 100. Debt to equity ratio pada tahun 2017 yaitu 43%. Perhitungan tersebut diperoleh angka debt to equity rasionya 43%, berarti perusahaan mempunyai modal sebagai sumber dana yang lebih besar daripada hutang. Kemudian pada tahun 2018 debt to equity rasionya 41%. Berarti perusahaan juga mempunyai modal sebagai sumber dana yang lebih besar daripada hutang. Kemudian pada tahun 2019 debt to equity rasionya 50%, yang berarti perusahaan juga mempunyai modal sebagai sumber dana yang lebih besar daripada hutang. Yang ketiga ada time interest earned ratio dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Pada tahun 2017 time interest earned ratio-nya adalah 1,4 kali. Berarti keuntungan perusahaan hanya dapat menutup beban bunga 1,4 kalinya, oleh karena itu kondisi perusahaan itu kurang baik. Kemudian pada tahun 2018, time interest earned ratio-nya sebesar 2,6 kali. Berarti keuntungan perusahaan hanya dapat menutup beban bunga sebesar 2,6 kalinya. Oleh karena itu kondisi perusahaan kurang baik. Kemudian pada tahun 2019, time interest earned ratio-nya sebesar 2,5 kali. Dengan time interest earned ratio sebesar 2,5 kali, berarti keuntungan perusahaan hanya dapat menutup beban bunga sebesar 2,5 kalinya. Oleh karena itu, kondisi perusahaan juga kurang baik. Nomor 4, long term debt to equity ratio, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk menentukan leverage yang telah diambil oleh suatu bisnis. Analisis laporan keuangan pada PT Perdana Gapura Prima pada tahun 2017, rumusnya long term debt to equity ratio, long term debt dibagi equity, hasilnya 0,18. Pada tahun 2018, long term debt to equity ratio, long term debt dibagi equity, hasilnya 0,20. Pada tahun 2019, rumusnya long term debt to equity ratio sama dengan long term debt equity, hasilnya 0,21. Jadi dapat disimpulkan dari tahun 2017 sampai 2019 telah terjadi kenaikan yang dapat menutup hutang jangka panjang perusahaan, yang dimana para kreditur pada tahun 2017 yaitu memberikan 0,18 rupiah, pada tahun 2018 memberikan 0,20 rupiah, pada tahun 2019 memberikan 0,21 rupiah, di mana pendanaan untuk setiap 1 rupiah ekuitas. Semakin rendah rasionya, maka semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh investor, dan juga semakin besar perlindungan bagi kreditur jika mengalami kerugian. Selanjutnya ada rasio aktivitas, yaitu mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Rasio aktivitas terdiri dari yang pertama, perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu persediaan merupakan komponen utama dari barang yang dijual, maka semakin tinggi persediaan berputar semakin efektif perusahaan dalam mengelola persediaan. Analisis laporan keuangan pada tahun 2017 yaitu perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan, hasilnya 0,16 kali. Pada tahun 2018 yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan, hasilnya 0,39 kali. Lalu pada tahun 2019 yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan, hasilnya 0,13 kali. Jadi dapat disimpulkan pada tahun 2017 dan 2018 dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa persediaan berputar pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018, lalu mengalami penurunan pada tahun 2019. Jadi pada tahun 2018 lebih efektif perusahaan dalam mengelola persediaan karena lebih tinggi perputaran persediaannya. Lalu yang kedua ada average days inventory, yaitu berapa lama rata-rata persediaan tersimpan di gudang sebelum dijual atau masuk dalam proses produksi. Analisis laporan keuangan pada tahun 2017
yaitu average days inventory sama dengan rata-rata persediaan dikali 360 dibagi harga pokok penjualan. Hasilnya 2189 hari. Lalu pada tahun 2018, persediaan dikali 360 dibagi harga pokok penjualan. Hasilnya 913 hari. Pada tahun 2019, rata-rata persediaan dikali 360 dibagi harga pokok penjualan. Hasilnya 2581 hari. Jadi, dapat disimpulkan pada tahun 2017 barang atau bahan baku disimpan di gudang selama 2189 hari sebelum dijual. Lalu pada tahun 2018 lebih sebentar dibandingkan tahun 2017 di mana bahan baku atau barang yang disimpan selama 913 hari di gudang. Sedangkan pada tahun 2019 barang atau bahan baku lebih lama lagi disimpan, yaitu disimpan selama 2581 hari di gudang dibandingkan pada tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya yang ketiga itu ada receivable turnover atau perputaran piutang. Untuk tahun 2017, perputaran piutangnya setelah dihitung itu menghasilkan 3,72 kali, yang artinya piutang itu berputar sebanyak 3,72 kali dalam setahun selama tahun 2017. Untuk tahun 2018, perputaran piutangnya itu menghasilkan 2,36 kali, yang artinya piutang berputar sebanyak 2,36 kali dalam setahun untuk tahun 2018. Untuk tahun 2019, perputaran piutangnya menghasilkan 1,89 kali, di mana piutang berputar sebanyak 1,89 kali dalam setahun untuk tahun 2019. Selanjutnya ada receivable collection period atau periode pengumpulan piutang. Untuk tahun 2017, receivable collection period menghasilkan 88 hari, yang artinya periode pengumpulan piutang rata-rata itu selama 88 hari untuk tahun 2017. Untuk tahun 2018, receivable collection periodnya menghasilkan 151 hari, yang artinya periode pengumpulan piutang rata-rata tahun 2018 yaitu selama 151 hari. Untuk tahun 2019, receivable collection periodnya menghasilkan 189 hari, yang artinya periode pengumpulan piutang rata-rata untuk tahun 2019 yaitu selama 189 hari. Selanjutnya yang kelima itu ada total asset turnover atau perputaran aktiva. Untuk tahun 2017, perputaran aktivanya setelah dihitung itu menghasilkan 0,24 kali, yang artinya penjualan dapat dihasilkan sebanyak 0,24 kali total aktiva. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efektif perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Untuk tahun 2018, perputaran aktiva menghasilkan 0,28 kali, yang artinya penjualan ini dapat dihasilkan sebanyak 0,28 kali total aktiva. Untuk tahun 2019, perputaran aktivanya menghasilkan 0,23 kali, yang artinya penjualan dapat dihasilkan sebanyak 0,23 kali total aktiva. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang working capital turnover atau perputaran modal kerja pada PT Perdana Gapura Prima. Working capital turnover ini dihasilkan dari net sales dibagi current asset dikurangi current liabilities. Pada tahun 2017, working capital turnover pada PT Perdana Gapura Prima ini menghasilkan 0,37 kali, yang berarti setiap Rp1 modal kerja neto dapat menghasilkan net sales sebanyak 0,37 kali. Kemudian pada tahun 2018-nya, working capital turnover perusahaan ini adalah 0,39 kali, yang berarti setiap Rp1 modal kerja neto dapat menghasilkan 0,39 kali net sales. Kemudian pada tahun 2019,
Working capital turnover perusahaan ini adalah 0,34 kali, yang berarti setiap Rp1 modal kerja neto dapat menghasilkan 0,34 kali net sales. Berikutnya, ada rasio keuntungan atau profitability ratio. Yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin ini dihasilkan dari perhitungan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2017, gross profit margin PT Perdana Gapura Prima ini menghasilkan 53%, yang berarti perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 53% pada tahun tersebut. Kemudian, pada tahun 2018-nya, gross profit margin perusahaan ini mencapai 51%, yang berarti perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 51%. Kemudian, pada tahun 2019-nya, hasil gross profit margin perusahaan ini adalah 59%, yang berarti perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 59% pada tahun tersebut. Yang berikutnya ada operating profit margin. Operating profit margin ini dihasilkan dari EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Yang pertama, pada tahun 2017, operating profit margin perusahaan PT Perdana Gapura Prima ini menghasilkan 13%, yang berarti perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 13% pada tahun tersebut. Yang kedua, pada tahun 2018, operating profit margin perusahaan ini menghasilkan 18%, yang berarti perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 18% pada tahun tersebut. Kemudian, pada tahun 2019, operating profit margin dari perusahaan ini menghasilkan 21%, yang berarti perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 21% pada tahun tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vanessa. Saya akan menjelaskan perhitungan net profit margin dengan rumus earning after tax dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2017 menghasilkan 10%, yang artinya perusahaan ini dapat menghasilkan keuntungan sebesar 10%. Pada tahun 2018 menghasilkan 11%, yang artinya perusahaan ini dapat memperoleh keuntungan sebesar 11%. Pada tahun 2019 menghasilkan 13%, yang artinya perusahaan ini dapat memperoleh keuntungan sebesar 13%. Selanjutnya ada earning power ratio dengan rumus earning before interest and tax dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2017 menghasilkan 3,24%, yang artinya perusahaan ini memperoleh laba operasi sebesar 3,24% dari total aset yang digunakan. Tahun 2018 memperoleh 5,14%, yang artinya perusahaan ini memperoleh laba operasi sebesar 5,14% dari total aset yang digunakan. Tahun 2019 memperoleh 4,93%, yang artinya perusahaan memperoleh laba operasi sebesar 4,93% dari total aset yang digunakan. Lalu ada net earning power dengan rumus earning after tax dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2017 menghasilkan 2,48%, yang artinya perusahaan ini memperoleh laba operasi sebesar 2,48% dari total aset yang digunakan. Pada tahun 2018 menghasilkan 3,28%, yang artinya perusahaan ini memperoleh keuntungan atau memperoleh laba operasi sebesar 3,28% dari total aset yang digunakan. Tahun 2019 menghasilkan 3,23%, yang artinya perusahaan ini memperoleh keuntungan sebesar 3,23% dari total aset yang digunakan. Yang terakhir ada rate of return on equity dengan rumus earning after tax dibagi equity dikali 100%. Pada tahun 2017 menghasilkan 3,61%, yang artinya perusahaan dapat memperoleh laba operasi sebesar 3,61% dari modal sendiri yang digunakan. Pada tahun 2018 menghasilkan 4,66%, yang artinya perusahaan dapat memperoleh laba operasi sebesar 4,66% dari modal sendiri yang digunakan. Pada tahun 2019 menghasilkan 4,87%, yang artinya perusahaan dapat memperoleh laba operasi sebesar 4,87% dari modal sendiri yang digunakan. Setelah penjelasan hasil dari analisis rasio keuangan pada sektor properti yaitu PT Perdana Gapura Prima Tbk, dapat disimpulkan bahwa analisis keuangan sangat penting digunakan pada suatu sistem perusahaan. Karena menggunakan analisis keuangan, perusahaan dapat mengetahui kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode. Dengan begitu, saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.